Segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Di tengah pergumulan hidup ini, banyak kendala, masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu itu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Walaupun logika, akal pikiran kami sangat terbatas dan tidak memahami akan kehendak Tuhan, tapi kami sesungguhnya berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun kami dalam kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Engkau selalu beserta kami. Maka firman Allah pada hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami di tengah-tengah situasi akhir zaman ini. Semakin hari semakin sulit dan sukar, tetapi iman kami tetap berpegang teguh. Iman kami mengalahkan dunia, iman kami mengalahkan masalah kami di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga pada hari ini kami pasti menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami berserah kepada Engkau. Kami bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Di pagi hari ini kembali kita datang beribadah di rumah Tuhan. Kita percaya di rumah Tuhan selalu ada berkat Tuhan. Amin. Ya. Bila kita beribadah dengan sungguh-sungguh hati, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan selalu pasti memberkati kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, ya. Maka gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah, ya, tapi gereja juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kita, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling berdoa, ya, ketika kita ada masalah dan problema kita. Nah, judul topik pada hari ini yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara adalah dinamika berjemaat. Ya. Kita berkumpul di sini Bapak Ibu Saudara-saudara tentunya mengalami dinamika. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya dinamika berjemaat itu. Tetapi di sini kita punya karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, pertumbuhan iman kita pun berbeda-beda. Tidak ada yang sama satu sama yang lain. Setiap pribadi kita mengalami pergumulan dan persoalan hidup. Tantangan apapun pasti ada, baik ringan, baik berat, baik menengah. Masalah anak, masalah pekerjaan, masalah suami, masalah istri. Dan dinamika ini Bapak Ibu Saudara terus berputar sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ada dinamika yang kita hadapi kita gagal, tapi ada dinamika yang kita hadapi kita berhasil dalam Tuhan. Amin. Bisa gereja gagal, bisa persekutuan gagal, bisa komunitas gagal, bisa rumah tangga pun bisa gagal dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Dinamika kehidupan ini ada yang negatif dan ada yang positif. Bila itu positif, itu membawa kita kepada tujuan yang sangat mulia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu dinamika? Ya. Dinamika itu berasal dari kata berarti gerak atau kekuatan yang menghasilkan perubahan. Ada gerak, ya, ada tindakan. Ini ada sesuatu mengalami perubahan. Itu yang maksudnya dinamika. Kemudian apa itu berjemaat? Berjemaat itu artinya hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya.
Ini namanya berjemaat. Kita ini hidup berjemaat. Tetapi tidak dikategorikan simpatisan ya. Simpatisan itu tidak hidup berjemaat karena sekedar hadir, sekedar nyanyi-nyanyi, sekedar memuji Tuhan, sekedar dengar firman Tuhan, pulang. Tidak memperoleh apa-apa. Aku enak hatiku, aku datang ke gereja. Gak enak hatiku, aku gak datang ke gereja. Aku punya urusan, aku gak perlu ke gereja. Jadi itu simpatisan. Tapi kalau namanya berjemaat, ini tidak ada tawar-tawaran aja. Tidak ada tawaran, tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Berjemaat itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita sesama orang-orang percaya, tubuh Kristus, kita ini saling membangun. Kita ini saling berdoa, membantu yang lemah dikuatkan, ya, yang sakit dikunjungi, kita doakan, yang punya masalah juga kita doakan. Inilah seperti gereja pertama, gereja mula-mula. Berjemaat ini artinya tergembala dengan baik dan benar. Kalau saya disebut berjemaat karena saya tergembala. Bapak Ibu disebut berjemaat, Bapak Ibu disebut juga tergembala dengan baik dan benar. Jadi dinamika berjemaat adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara anggota jemaat, baik yang bersifat positif maupun yang menimbulkan tantangan, yang pada akhirnya dipakai Tuhan untuk mendewasakan umatnya. Atau proses Tuhan membentuk, mengajar, menegur, memperbaiki dan mendewasakan orang percaya melalui kehidupan bersama dalam persekutuan gereja berdasarkan firman Allah. Ya. Jadi waktu kita ini Bapak Ibu Saudara, kita ini juga mengalami dinamika. Kita berkumpul bersama-sama, ya. Kita di sini juga ada dinamikanya yang baik. Di sini juga ada yang dinamika yang tidak baik, nanti ada penjelasan selanjutnya. Dan dinamika yang benar adalah kita ini mengalami proses. Amin. Jangan hindari proses. Proses itu tetap ada. Bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, semuanya kita akan diproses. Baik dalam gereja, luar gereja, pekerjaan, rumah tangga, kita semua diproses. Masalahnya, ada yang diproses, tidak mau diproses, tertinggal. Ada yang mau diproses, dia dibawa menuju kepada kedewasaan. Sekarang pertanyaannya dalam dinamika ini, mau diproses atau tidak mau diproses? Dalam rumah tangga, anak gak mau diproses. Hari Minggu di rumah, tidur, main game, gak mau diproses, mau enaknya saja. Dinamika ini perubahan, terus ada perubahan. Sang suami di rumah santai-santai, gak mau beribadah. Sang istri juga gak mau beribadah. Yang ke gereja hanya anak, suami, istri, ayah, ibu tinggal di rumah. Yang ke gereja, ayah dan ibu, anak di rumah. Jadi kita terus mengalami dinamika Bapak Ibu Saudara. Dan ini kita berkumpul bersama-sama. Kita belajar untuk mengalami dinamika bersama dengan Tuhan, bertumbuh sampai dewasa. Amin. Kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayat ini sudah populer sekali kita dengar, ya. Dan ini saya ambil kutipan ini supaya kita mengerti tentang hubungan dengan dinamika berjemaat. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya baca 16, Bapak Ibu baca ayat 17. Kita berbagi membacanya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, bersama jemaat. Iya, nanti puncaknya adalah dinamika itu. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Dalam dinamika ini Bapak Ibu Saudara ada namanya proses ini, ya perhatikan, diilhamkan Allah. Nanti ya poin-poinnya ini kita hari ini. Kita nggak banyak ayat firman Tuhan, tapi satu ini saya harap 2 Timotius 3 ayat 16 ini dan 17 saudara mengerti dan memahami hubungannya dengan dinamika berjemaat. Kemudian ada kata mengajar, ada kata menyatakan kesalahan, ada kata memperbaiki kelakuan, ada kata mendidik orang dalam kebenaran. 5 hal ini kita dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, supaya kita betul-betul mengalami dinamika berjemaat ini dengan benar. Sekali lagi, berjemaat. Kalau nggak berjemaat dia pasti otomatis tidak bertumbuh. Nggak ada kata bertumbuh dalam orang-orang yang tak mau tergembala. Tak ada kata bertumbuh bagi mereka yang malas beribadah, tak peduli ibadah, tak peduli baca Alkitab, tak peduli menolong orang. Nggak ada kata bertumbuh di situ. Dinamika yang benar berjemaat adalah sesuatu mengalami lika-liku kehidupan ini, terus mengalami proses. Enak tak enak ikut Tuhan. Amin. Kebanyakan orang maunya nyaman ikut Tuhan, maunya enak hidup Tuhan, berkat melimpah-limpah. Itulah namanya ikut Tuhan. Tidak, Alkitab selalu mengatakan hidup bersama dengan Yesus itu menderita. Kristen yang benar hidup bersama Tuhan itu menderita. Tuhan gak berikan janji nyaman, tenang, gak. Tuhan mengatakan berjemaat itu, beribadah itu kita mengalami penderitaan. Untuk memasuki kerajaan surga itu kita harus mengalami penderitaan. Itulah dinamika. Jadi orang yang berhasil masuk surga, orang-orang yang mengalami dinamika penderitaan di dunia ini. Makanya waktu di Alkitab tertulis mengatakan Lazarus yang miskin dan orang kaya, Bapak Ibu Saudara, Lazarus itu menderita. Bukan karena miskinnya, ya, tapi memang karena dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap maju dalam Tuhan walaupun penderitaan banyak dialaminya. Walaupun dia mati karena kelaparan, dia jumpa dengan Bapa di surga. Orang kaya bagaimana mengalami dinamika kehidupan? Enggak mau mengalaminya. Perhatikan orang kaya, enggak mau susah. Semuanya harus punya fasilitas. Fasilitas rumah, fasilitas mobil, fasilitas AC, semua fasilitas. Ketika mengalami kesukaran, mundur. Tapi biasanya orang yang berhasil dan sukses diawali dalam penderitaan. Amin. Seandainya saya seorang pengusaha yang sukses, saya nggak berani berkata dengan cuma-cuma ini karena berkat orang tua saya kaya. Enggak, melalui penderitaan maka segala sesuatu akan menghasilkan kesuksesan. Kenapa? Lewat penderitaan yang kita alami, gagal pertama, maju lagi, gagal kedua, gagal lagi, gagal, maju terus, gagal, maju, gagal. Punya prinsip kegagalan merupakan awal daripada keberhasilan. Dalam Tuhan tidak ada kata gagal. Dalam Tuhan selalu berhasil dan beruntung. Tapi syaratnya harus mengalami kesusahan dan penderitaan. Gak manja dalam Tuhan, ya. Nah, dinamika berjemaat harus berdasarkan firman Tuhan. Makanya dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah harus berdasarkan firman Tuhan. Kehidupan berjemaat tidak boleh dibangun di atas perasaan, ego atau kelompok atau popularitas atau kepentingan diri sendiri. Itu bukan diilhamkan oleh Allah. Gereja harus dibangun di atas firman Tuhan. Seperti gereja pertama dalam Kisah Para Rasul 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka tahu gereja yang dibangun itu tentunya mengalami dinamika. Gereja yang dibangun itu harus berdiri di atas firman Tuhan yang kuat, berdiri di atas batu karang yang kokoh, tidak dapat diombang-ambing, digoncang alam maut pun tidak pernah gagal, gak pernah tumbang.
Itulah namanya dinamika berjemaat harus berdasarkan firman Tuhan, diilhamkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Maka jauhkanlah perasaan itu, jauhkanlah ego, jauhkanlah kelompok-kelompok atau popularitas kepentingan pribadi. Ya, jauhkan, karena berjemaat itu Bapak Ibu Saudara dinamikanya berdasarkan firman Tuhan. Katakan amin. Gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Rasul 2:42 mereka berkumpul bertekun, berdoa, bersahati bersama-sama, bergilir di rumahnya masing-masing. Mereka berkumpul. Apa tantangan dinamika mereka? Tantangan yang mereka hadapi adalah penderitaan, kesusahan, dianiaya Bapak Ibu Saudara. Enggak ada di situ aku lebih hebat, kamu lemah, enggak. Mereka bekerja sama, mereka bertekun, mereka sungguh-sungguh di situ. Itulah gereja mula-mula. Mereka dianiaya sampai bahkan dibunuh. Tetap bertahan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang selalu menyertai kami. Mati pun kami berjumpa dengan Yesus. Ya, itu dinamika dalam berjemaat. Nah, dikatakan lagi firman Tuhan berguna untuk mengajar. 2 Timotius 3:16 dikatakan di situ bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar berbicara tentang membangun pengertian rohani yang benar. Kita dididik firman Allah tapi dibawa kepada kebenaran. Ada juga mendidik menggunakan kata firman tetapi menyesatkan. Makanya hati-hati dan bijaksana Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang menyampaikan firman, ada yang menyimpang dari firman Tuhan, tidak eksegese, tapi eisegese, ini perlu dipertanyakan. Mengapa jemaat perlu diajar? Yang pertama karena banyak orang percaya, pertama rajin beribadah, tapi tidak memahami kebenaran. Salahkah rajin beribadah? Tidak. Datang beribadah, nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Ketika dengar firman Tuhan, sekilas dengar, pulang lupa. Minimal Bapak Ibu Saudara, setelah mendengarkan firman Tuhan, ada yang dipraktekkan 1, 2, atau 3. Walaupun kita mendengarkan firman Tuhan, tidak seutuhnya bisa kita ikuti 100%, tapi ada usaha kita. Dari hasil kita menerima pengajaran tersebut, kita praktekkan maka menjadi kehidupan. Nah, aktif melayani Tuhan tetapi belum dewasa. Jadi perlu diajar firman Tuhan. Melayani sebagai apapun di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, belum tentu dewasa. Yang dewasa itu adalah memahami tentang firman Allah, siap diajar firman Tuhan untuk bertumbuh dalam kedewasaan pribadi Tuhan Yesus. Kita akan sama seperti Dia. Kemudian mengenal tradisi, tetapi tidak mengenal kehendak Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan kita tahu. Ajaran-ajaran nenek moyang kita mengerti. Kita tahu. Pekerjaan kita, aktivitas kita mengerti, kita tahu. Maka jemaat Tuhan perlu diajar. Diajar lewat firman Tuhan agar mengenal kehendak Tuhan. Karena biasanya hal-hal tersebut menghalangi kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Selalu kita temukan nanti pro dan kontra dengan firman Tuhan. Maka jemaat perlu diajar. Katakan amin. Supaya dinamika kita ini lurus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dikatakan firman Tuhan menyatakan kesalahan. Siapa yang sempurna di sini? Tidak seorang pun ada yang sempurna, termasuk saya. Semua punya kesalahan dan punya pelanggaran. Tapi ingat, firman Allah itu untuk menyatakan kesalahan, ya. Jadi firman Tuhan tidak hanya menghibur tetapi juga menegur. Dalam kehidupan berjamaat sering muncul, ya, iri hati, persaingan, pelayanan, kepahitan, gosip, kesombongan rohani, pemberontakan, kemunafikan, dan lain-lain. Dan ini perlu diungkapkan. Ya, setiap kesalahan kita harus diungkapkan itu salah menurut firman Tuhan
maka kita siap untuk berubah. Itu dinamika. Tapi ketika dinyatakan kesalahannya, dia nggak mau berubah. Nah, ini makanya menjadi jogal, jugul dan jinggil, keras hati, keras kepala dan keras semuanya, dan firman Tuhan tidak akan bisa lagi terimanya. Seperti Fir'aun. Ya, sudah dinasihati 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali jauh daripada Tuhan, maka hatinya pun akan keras. Seperti Fir'aun, sekali, 2 kali, 3 kali, 4, sampai hampir 9 tulah itu, dia tetap mengeraskan hati, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berikan lagi tulah ke-10, dia membuka hati, bebaskan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bebas, tapi dia juga akhirnya mengeraskan hati, akhirnya Fir'aun tidak masuk hitungan dalam kerajaan surga. Ya, jangan keraskan hati. Karena kita ini tentu di sini ada yang merasa iri hati, ada yang merasa egois, ada yang suka gosip, ada yang munafik dan sebagainya, dan kita siap untuk ditegur. Amin. Jadi jemaat yang sehat adalah jemaat yang mau ditegur. Dan selanjutnya firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3:16 berkata untuk memperbaiki kelakuan. Jadi Tuhan tidak hanya menunjuk kesalahan tetapi juga memulihkan. Banyak orang tahu dirinya salah tetapi tidak berubah. Jadi firman Allah untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan itu tingkah laku kita, perbuatan kita, cara kita berucap, cara kita berjalan, cara kita ngomong, cara kita berkomunikasi, cara kita punya bersahabat dengan seseorang, cara kita berkumpul dalam komunitas, cara kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, ketentuan-ketentuan di gereja, ketentuan-ketentuan di organisasi STM dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ikuti. Maka ketika dilihat ada kelakuan-kelakuan yang tidak benar, maka firman Allah akan memperbaiki kelakuan-kelakuan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya saya ada sesuatu yang salah, oh firman Tuhan menegur saya, langsung buka hati Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan bukan hanya memberi informasi, tetapi transformasi. Artinya ada perubahan. Kalau saya sudah salah, menurut ukuran firman Tuhan, saya harus berubah. Saya banyak pelanggaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, saya berubah tahap demi tahap. Hari ini saya berubah 1, besok saya berubah 2, besok saya berubah 3, besok saya berubah 4, inilah disebut dinamika. Maka kelakuan kita pun mengalami pembaharuan. Amin. Ya, misalnya saudara Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, ya, berkomunikasi. Kalau salah cara kita berkomunikasi, salah saya berkomunikasi tadi ya begitu ya. Oh, ada Roh Kudus menggerakkan kita berubah. Oh, salah saya mengetik chattingan WA ya. Oh salah, oh salah saya memposting di Facebook, di Instagram, oh salah ya, langsung berubah. Itu contoh di dunia maya. Apalagi di lingkungan kita, baik itu bertetangga, baik itu berjemaat di gereja, baik itu di pekerjaan. Jikalau ada hal-hal perbuatan kelakuan kita yang tidak berkenan, kita segera berubah karena ada firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan itu juga mendidik dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16 juga berkelanjutan mengatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik itu berbicara tentang proses panjang. Jadi Tuhan tidak membentuk jemaat itu instan. Ya, sekali lagi, kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, syarat ijazahnya bukan TK, bukan SD. Tapi syaratnya kita sudah selesaikan jenjang proses pendidikan tingkat menengah. Maka dalam proses kini Bapak Ibu Saudara, berjemaat ini Bapak Ibu dibentuk kita semuanya mengalami proses dididik ya dalam kebenaran.
Jadi contohnya kita dididik seperti ini, kita dididik dalam kebenaran. Contohnya kita terima teguran-teguran, kita dididik dalam kebenaran. Contohnya kita berkumpul bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah worship night, ibadah PA. Kita menerima didikan, mendengar firman Tuhan. Kita dididik terus sampai kita sempurna, gak ada yang tamat. Kalau ikut Tuhan ini gak ada yang tamat. Tamat SD, teologia, SMP, teologia, ya, SMA, teologia, sarjana teologia, itu hanya akademis. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang tamat, kita semuanya belajar siap untuk dididik, amin. Sampai menuju kedewasaan penuh, sempurna seperti Yesus. Itulah yang disebut tamat. Jadi sampai sekarang kita belum tamat dan tak seorang pun tamat. Dan kita siap untuk diproses, untuk belajar, amin. Kehidupan berjemaat adalah tempat pendidikan rohani. Ya, di gereja kita belajar. Belajar apa? Kesetiaan. Belajar setia. Belajar apa lagi? Disiplin, kerendahan hati, kasih, pengorbanan, ketaatan, tanggung jawab. Ya, kita belajar di sini. Inilah namanya berjemaat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa tujuan akhir dari dinamika berjemaat ini? Inilah tujuannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tujuannya bukan sekedar ramai kita ibadah, bukan sekedar program, bukan. Tetapi menghasilkan jemaat yang diperlengkapi. Jadi kalau sudah mengalami dinamika kehidupan, ya, kita ini berjemaat ini Bapak Ibu Saudara, kita diperlengkapi terus. Ya, diperlengkapi, apa saja yang diperlengkapi? Dalam hal melayani dengan benar, dalam hidup kudus, menjadi terang, membawa jiwa kepada Kristus, membangun kesatuan tubuh Kristus. Ini, maka kita akan disebut jemaat yang menuju kedewasaan penuh, siap untuk diberkati Tuhan. Nah, apa saja dinamika ini? Saya ambil beberapa poin tentang dinamika, ya. Beberapa bentuk-bentuk dinamika. Yang pertama, dinamika dalam persekutuan. Jemaat belajar hidup sehati, saling mengasihi dan saling mendukung. Nah, dinamika persekutuan ini Bapak Ibu Saudara, kita ini berkumpul bersama-sama. Tentunya dalam perkumpulan bersama kita ini, berjemaat ini Bapak Ibu Saudara, tentunya ada rasa saling mungkin, ya, saling bentrok, ya, ada rasa mungkin kecewa, ada rasa mungkin tidak menyenangkan. Tetapi hal itu Bapak Ibu Saudara bukan untuk kita meninggalkan dalam persekutuan. Tapi disitulah Tuhan mengajar jemaat tentang kasih dan pengampunan. Maka dinamika dalam persekutuan ini tetap kita bertahan dalam satu tubuh Kristus. Amin. Kita ini beda-beda, gak ada yang sama sifat dan karakternya. Seperti sidik jari, seluruh dunia satu identitas sidik jari, gak ada yang sama. Bukan berarti kita kompromi dengan kelemahan dan kekurangan, tidak. Tetapi dalam persekutuan ini, Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul, kita ini belajar saling mengasihi, belajar saling menolong, belajar saling mendoakan. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita wajib doakan, wajib. Kalau ada saudara kita yang lemah, kita wajib membantu, wajib. Karena itu persekutuan. Seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang punya harta memberikan kepada orang yang tidak punya harta. Itu masalah kebutuhan, ya. Yang lemah dikuatkan. Makanya kalau ada problema jemaat yang ya apapun, mari bersama-sama kita doakan dalam doa pagi kita. Amin. Walaupun Bapak Ibu Saudara tidak sempat mengunjungi, menjenguk dan sebagainya, ada hal-hal yang sesuatu menunjukkan kita tetap dalam persekutuan. Nah, itu dinamika dalam persekutuan.
Dinamika dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam pelayanan, dinamika. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Saya berbeda, Bapak Ibu Saudara berbeda, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Di Roma 12:6 mengatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Semuanya berlain-lainan, tetapi semuanya satu di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh dalam dinamika pelayanan ini Bapak Ibu Saudara saya merasa lebih power. Saya merasa lebih hebat. Ya, makanya perbedaan karunia itu merupakan kekuatan. Tapi kalau menjadi sesuatu kepentingan, ini menjadi konflik, menjadi ego, kesombongan. Siapa aku nih? Aku lebih hebat, aku lebih dipakai Tuhan. Enggak, kita semua dipakai Tuhan. Baik yang di atas altar ini, siapapun yang melayani, baik Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan. Jangan katakan aku enggak dipakai Tuhan. Kita punya karunia masing-masing. Maka kembangkanlah karunia tersebut. Jangan dinamika itu dipendam. Saya punya karunia, saya pendam aja, makanya nggak ngalami dinamika. Dinamika itu kan pergerakan. Pergerakan yang kita hadapi, hal yang baik, hal yang tidak baik kita hadapi, hal negatif, hal positif kita hadapi, itu dinamika. Kita hadapi semuanya. Gak boleh dihindari dinamika dalam Tuhan. Ya, jadi dikatakan dalam karunia ini kita punya dinamika. Apa yang saya miliki supaya aktif hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya persembahkan dipakai dalam berjemaat dalam rumah Tuhan. Gak ada yang pasif, gak ada yang diam. Ini dinamika pelayanan. Maka dalam dinamika pelayanan, kalau dia merasa lebih hebat, ini menunjukkan bisa muncul konflik antara pelayan. Jadi gak ada yang bisa disombongkan, amin. Karena jelas Roma 12 ini ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Siapa yang memberi? Yang memberi Tuhan. Kalau saya mempelajari sesuatu seni, saya kembangkan untuk Tuhan. Kalau saya bisa belajar teknologi, saya kembangkan untuk Tuhan. Ya. Kalau saya belajar tentang apa saja, saya pakai untuk Tuhan. Saya belajar bernyanyi, saya pakai untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Itu disebut dinamika dalam pelayanan. Nah, bentuk yang lain adalah dinamika dalam pertumbuhan rohani. Ya, ini dinamika. Baru percaya, ya kan? Cukup percaya saja? Tidak. Ini dinamika, naik ke atas dia panahnya. Gak ada turun ke bawah. Dinamika itu panahnya ke atas, bukan ke bawah. Ke bawah itu bukan dinamika, mati gitu. Tak ada pergerakan. Ya, jadi ini dinamika pertumbuhan rohani. Ada yang sedang lemah, ada yang sudah dewasa, ada sedang bergumul. Ini dinamika dalam pertumbuhan rohani. Baru percaya, terima Yesus, ternyata berhenti, stop, gak mengalami proses. Dinamika, sedang lemah imannya, ya, gak kuat ikut Tuhan, tinggal. Gak maju. Ini tentang pertumbuhan rohani. Sudah dewasa, apapun yang dihadapi. Dewasa ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi itu maksudnya kita bisa berdiri kokoh dan teguh. Amin. Gak ada uang pun di kantong kita tetap sukacita. Tetap mukanya senyum gitu ya. Nah, ada masalah, tunjukkan seperti tidak ada masalah. Hanya Tuhan yang tahu. Kan begitu. Itu dewasa. Ya, sikap dewasa dinamika rohani kita itu ya Bapak Ibu Saudara memang sulit ya. Gak mudah belajar ya. Saya seorang guru di sekolah, Bapak Ibu Saudara tentunya di depan siswa, saya harus senang, bersukacita. Apa kabar anak-anak? Apa kabar semuanya? Shalom. Nah, senang. Atau di rumah ada problema, masalah dan sebagainya, itu tidak boleh ditunjukkan. Amin. Saudara, Bapak Ibu Saudara datang berjemaat di sini, beribadah, melayani. Kalau sudah dewasa, singkirkanlah itu.
Nanti di rumah doakanlah itu masalah-masalahnya. Sekarang fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu dewasa, sedang bergumul dalam pertumbuhan rohani. Masalah apa? Ya, masalah pekerjaan, gak dapat pekerjaan. Masalah apa lagi? Masalah ekonomi, harga-harga sudah semakin naik. Ya, bergumul. Masalah apa? Masalah jodoh, bergumul. Masalah apa? Masalah istri juga yang gak mau turut dengan patuh dengan suami, bergumul juga. Masalah suami juga yang tidak mau beribadah kepada Tuhan dalam ibadah bersama-sama keluarga, banyak sedang bergumul. Jadi ini dinamika dalam pertumbuhan rohani. Tapi ingat, kalau gagal, namanya itu tidak mengalami dinamika. Haleluya. Jadi dalam dinamika pertumbuhan rohani ini terus hadapi saja. Jangan pernah menyerah, maju terus dalam Tuhan. Ya, walaupun kondisi kita sudah sangat lemah, Bapak Ibu Saudara, kita mohon Tuhan kuatkan saya. Problema saya ini sangat berat Tuhan, agar saya tetap teguh Tuhan. Siapa sih nggak pernah mengalami keberatan dalam problema ini seperti ini bergumul? Masalah saudara belum tentu saya sanggup menghadapinya. Masalah saya yang saya hadapinya belum tentu saudara sanggup. Yang sanggup itu adalah Tuhan yang menolong kita. Amin. Ya, jangan katakan Bapak nggak rasakan masalah saya, Ibu nggak pernah merasakan masalah saya, Abang nggak pernah merasakan masalah saya. Ya memang kita nggak pernah merasakan masalah-masalah. Bagaimana? Semua punya masalah dan semuanya punya masalah berat masing-masing. Tapi ingat, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Minimal Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Kita tetap kuat, kokoh, tidak pernah mundur dalam Tuhan, tapi semakin maju dalam Tuhan. Itu dinamika dalam pertumbuhan rohani. Nah, dinamika dalam menghadapi tantangan, ya. Bentuk yang lain juga. Ini gereja menghadapi pencobaan. Kalau di luar negeri, negara tertentu ada ya, mengalami aniaya, siksaan, ya, dibunuh, Bapak Ibu Saudara, penganiayaan, kemudian masalah internal, gereja-gereja juga banyak yang ya dilarang beribadah menggunakan gedung resmi atau tempat yang tertentu yang sudah jelas ada izin atau tidak ada izin. Yang penting mereka katakan jangan beribadah. Kemudian tantangan dunia modern, ya, kemudian tantangan kemerosotan moral dalam berjemaat, banyak terlibat hal tidak baik, narkoba dan sebagainya, tindakan kriminal, begal dan sebagainya. Ini tantangan dalam gereja. Namun melalui semua itu Tuhan membentuk gereja menjadi semakin kuat. Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya ini bergerak. Dari berbagai dinamika bergerak, terus bergerak. Dan saat ini saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara kasus-kasus dalam dinamika berjemaat, Bapak Ibu, ya. Beribadah ini juga kita mengalami dinamika. Ini khusus. Tadi itu umum. Ini khusus. Dalam beribadah kita selalu mengalami dinamika. Berjemaat saat beribadah sering dihadapi adalah apa ini? Datang terlambat. Dinamika itu, dinamika juga itu. Datang terlambat, tidak menghargai ibadah. Otomatis datang terlambat, tidak menghargai ibadah. Jangan dibantah teguran firman Tuhan. Orang yang suka terlambat itu tidak menghargai ibadah. Titik, jangan buat koma lagi. Enggak pak. Ya kecuali waktu ibadah itu naik kendaraan bocor bannya. Kecuali ya kena lembur kerja, pulang jam 11 malam, tertidur bangun jam 8, wajarlah. Tapi yang saya maksud datang terlambat ini Bapak Ibu Saudara sudah rutinitas. Itu dinamika dalam berjemaat. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang sering-sering terlambat perlu introspeksi. Kenapa saya terlambat ya? Masa gak bisa berubah? Kalau gak mampu datang beribadah gak terlambat Bapak Ibu Saudara, ingat tidak mengalami proses dalam Tuhan. Datang aja terlambat, bagaimana mau diproses Tuhan untuk bertumbuh? Datang tepat waktu yang sudah ditentukan. Kalau saya bekerja masuk jam 8, saya datang 7.45.
5 atau 7, 30. Hal yang wajar. Kenapa? Banyak hal-hal akan dibuat. Absen lah, pendataan lah, laporan lah dan sebagainya. Barulah jam 8-nya teng mulai begitu. Jadi startnya ini kita beribadah jam 10. Datang lenggak-lenggok jam 11, jam 12. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Itu dinamika. Datang terlambat. Datang terlambat. Ini dia gak mau mengalami dinamika pertumbuhan iman. Tak mau. Tak siap. Senang sekali. Sudah dipastikan hal ini membuat gagal dalam pertumbuhan rohani. Sudah dipastikan. Gak ada istilahnya, oh pertumbuhanku semakin sempurna di hadapan. Tidak loh. Datang Yesus tinggal loh. Bermalas-malasan dan tidak menghargai waktu untuk beribadah. Maka kita beribadah ke rumah Tuhan, bergegas-gegaslah saudara Bapak Ibu, amin. Terlambat itu wajar karena memang aktivitas pekerjaan kita wajarlah, mungkin ada kesibukan-kesibukan tertentu. Tapi kan perlu dipertanyakan, apakah setiap minggu tidur jam 8, bangun jam 8 pagi, jam 8 malam tidur, bangunnya jam 8 pagi. Alasan apa? Kerja di rumah. Kami kerjaan di rumah tuh banyak. Tinggalkan dulu, mau cuci kain, nyuci piring, nanti pulang dari gereja. Kok sempat lagi mau masak, yang beli aja lontong, nasi bungkus, tak apa saja, udah selesai, berangkat. Itu menunjukkan kita mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan pekerjaan kita di rumah. Memang berantakan di rumah, terus terang. Kalau kami pulang masih berantakan di rumah, itu masih berantakan. Tapi niat kami untuk beribadah kepada Tuhan, janganlah sampai terlambat di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan Pak Gembala. Orang kan takutnya ada Pak Gembala, nanti ada Pak Gembala terlambat, nampak enggak? Takutlah di hadapan Tuhan. Tuhan sudah hadir di sini. Hai anakku yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah, masuklah dalam kesukaan Allah. Ya masuk dong, jangan terlambat. Amin. Ini dinamika. Kalau mau maju dalam dinamika bersama dengan Tuhan, jangan sampai terlambat kita beribadah. Kalau jarak waktu saya ke Maryland, saya tahu bisa perhitungan 45 menit. Saya bisa kira-kira berangkat itu jam 9 harus wajib berangkat. Teng! Berangkat, siap tak siap, berangkat. Begitu. Sehingga sampai gereja tidak terlambat. Ini contoh. Kalau kita tahu waktu ya, kalau waktu Bapak Ibu tahunya jarak di sini mungkin 10 menit, ya hitung-hitungan aja lah. Jadi jangan datang terlambat. Dinamika dalam berjemaat apalagi? Jemaat mengobrol. Jadi kalau udah beribadah, orang tepuk-tepuk tangan, orang memuji-muji Tuhan, orang percaya, senang sukacita, dia sempat mengobrol kiri kanan, diajak ngomong. Dalam berjemaat tidak boleh diajak ngomong. Amin. Kalau kita memuji Tuhan, puji Tuhan saja. Kalau kita mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan saja. Enggak perlu kita jangan. Oh, lihat itu sanggulnya mereng. Oh, lihat itu bajunya itu. Oh, iya pakainya. Oh, jangan. Enggak perlu. Enggak urusan kita. Ya, enggak perlu kita ngobrol. Haleluya. Ikuti. Nanti mau pulang, mau ngobrol sepuas-puasnya. Ini dinamika. Jadi jemaat yang suka ngobrol-ngobrol di gereja kiri kanan, enggak dengar khotbah, Bapak Ibu Saudara, sudah dipastikan ya gagal dalam pertumbuhan rohani. Sudah dipastikan. Kemudian apa? Bermain handphone. Salah ke handphone? Handphone gak salah. Handphone ya gunakan saja. Tapi ketika beribadah, bunyi notifikasi, ting 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 ting. Apa ini? Saudara langsung buka. Oh, WA. Otomatis kita balas ya kan? Boleh begitu beribadah? Enggak boleh. Stop. Matikan semuanya. Aku fokus kepada Tuhan. Karena aku mau bertumbuh dalam dinamika Tuhan. Aku mau bertumbuh. Ini dinamika, ini tantangan. Ini tantangan, ku hadapi. Selesaikan, matikan. Aku mau fokus kepada Tuhan. Ini dia. Simpan. Mau dering, mau apa, nanti selesai ibadah. Aku mau bertumbuh dalam pertumbuhan rohaniku. Aku tidak mau tergoda dengan dinamika yang tidak baik. Aku mau yang baik, maka aku akan bertumbuh dalam Tuhan. Maka handphone disimpanlah Bapak Ibu, amin. Apalagi jemaat pasif.
Tidak mau melayani, pasif. Tidak mau beraktivitas. Saudara, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan. Diam, pasif kan? Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bersorak. Diam, pasif. Bengong sendiri. Alasan apa? Enggak bisa saya ikuti. Apa sih sulitnya bilang angkat tangan? Haleluya, katakan haleluya. Tepuk tangan, apa salahnya? Enggak ada sulitnya. Tapi kalau tiba konser, wush, Bapak Ibu Saudara, waktu saya di Taman Simalem, guru-guru itu, wush, dance-nya semuanya jago-jago. Tapi saya pikir coba dalam Tuhan, bisa nggak seperti itu kan gitu. Bukan maksud menghakimi. Orang di dunia lebih suka aktif dalam kegiatan hura-hura, dalam kegiatan duniawi, dia suka sekali. Tapi kalau untuk Tuhan beribadah, pasif. Mari kita berdoa, diam. Mari kita menyembah Tuhan, bermazmur bagi Dia, diam. Dipastikan tidak bertumbuh. Udah pasti itu nggak bertumbuh. Sudah pasti dalam dinamika itu nggak bertumbuh dia itu. Jadi kita berubah, amin. Kita harus bergerak, amin. Maju gitu. Jangan mau badan ini maunya malas. Badan ini maunya senang-senang, nyaman. Itu harus dilawan. Ya. Saya di Taman Simalem itu Bapak Ibu Saudara saya lawan. Suhunya 15 derajat Celcius. Saya bangun jam 5 pagi. Ya, walaupun teman kiri kanan masih tidur, ya doa saya pun nggak perlu lah. Tuhan berkati, nggak perlu. Cukup duduk aja sambil merenung doa dalam hati. Karena kiri kanan ini Kristen nih, non agama Kristen, ya doa amin. Amin. Apa yang saya lakukan lagi? Saya lawan malas itu. Kenapa? Makan kenyang. Fasilitas makan, wah semua namanya di hotel kan. Makan itu enak-enak semuanya. Gak ada ikan asin di situ. Ya, gak ada makanan standar-standar di bawah. Mewah-mewah makan. Tentunya saya makan 2 piring, 3 piring. Buncit lah kan gitu kan. Tapi saya prinsip kalau saya buncit, saya tanggung jawab terhadap perut saya. Saya harus kempeskan perut ini. Dengan apa? Bukan bermalasan, berolahraga. Keluar saya situ, dingin udaranya. Pakai jaket dingin. Saya berolahraga, main skipping. Lari-lari ringan skipping. Kenapa? Saya tahu. Saya harus bisa lawan kemalasan itu. Itu dinamika. Kalau saya mau turuti itu, datanglah penyakit. Sudah dipastikan tidak ada dalam pergerakan tubuh kalau banyak makan, gak dipastikan itu sehat. Makanan bisa merusak kesehatan tubuh kita. Makanan bisa menyehatkan kita. Tapi jangan lupa dalam dinamika, makanan itu bisa merusak tubuh kita. Saya makan banyak udah oyong Bapak Ibu. Entah saya salah makan. Saya bilang, ini mungkin saya salah makan nih. Nanas, semangka, campur kena susu. Waduh, kan gitu. Saya pikir-pikir ini bisa memicu racun. Pantaslah agak-agak curiga diri saya, mencurigai diri. Karena saking banyaknya makan. Tapi demikian saya tahu, ya, tahu kondisi badan saya. Oh, saya harus bergerak. Saya lawan. Akhirnya semua teratasi dengan olahraga. Itu dinamika. Jangan pasif. Amin. Di Alkitab nggak ada jemaat pasif. Semuanya aktif. Memiliki karunia masing-masing itu aktif. Nggak ada yang pasif. Pak, aku nggak punya apa-apa. Ada. Pasti ada, minimal 1, gak ada yang 0, ada. Rata-rata kita ini minimal 1, ada. Apakah dia seorang pendoa? Apakah dia seorang yang suka donatur? Apakah dia suka orang yang suka membersihkan gereja? Apakah yang bagaimana, yang nyanyi dan sebagainya, ada saja. Jadi gak ada alasan tidak ada. Jadi kasus dinamika berjemaat ini adalah pasif. Kemudian jemaat mudah tersinggung. Dinasihati, tersinggung. Ya, mungkin cara seorang pelayan itu datang menasihati kurang pas. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan paling utama adalah firman Tuhan. Kita berusaha menerimanya dengan sukacita. Amin. Bila dalam khotbah, dalam nasihat apapun dalam hidup berjemaat kita ini dalam ibadah, jangan mudah tersinggung.
ciri khas mudah tersinggung, hari ini nampak, besok nggak datang lagi tuh beribadah karena kena singgung dalam firman Tuhan. Nggak datang lagi, tenggelam lagi, tiba Natal muncul lagi. Kena singgung firman Tuhan, tenggelam lagi. Jangan, amin. Kemudian apa? Kemudian ibadah rutinitas. Ini kasus-kasus yang saya kutip ini banyak begini, ini hanya 8 poin aja kasusnya. Ibadah dianggap rutinitas. Apa ibadah itu rutinitas? Ya, nanti aku datang beribadah, duduk, dengar, nyanyi, pulang, dengar firman, pulang. Besok begitu juga lagi, besok begitu lagi, minggu depan, begitu lagi. Dia rasakan ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Bosan, tidak ada memperoleh apa-apapun. Tapi kalau dia anggap ibadah itu bukan sekedar rutinitas, saya datang beribadah, saya mau mengalami dinamika dalam Tuhan, saya memperoleh berkat ibadah, kuasa ibadah setiap minggu saya akan terima itu. Lewat pujian penyembahan saya rasakan hadirat Allah. Lewat firman Tuhan saya memperoleh berkat, lewat firman Tuhan ditegur, dinyatakan kesalahan, diberikan pendidikan firman, mengajar, saya terima semuanya. Kan begitu. Itu makanya dibilang kalau nggak terima apa-apa, ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Kemudian kasus dalam dinamika berjemaat dalam ibadah ini tidak menjaga kekudusan. Beribadah dia, tapi masalah antara sesama, SKT-SKT-an, musuh-musuhan enggak diselesaikan. Datang beribadah. Beribadah dia, ya. Tapi kasus-kasus yang di balik layar dia enggak selesaikan. Sukalah minuman keras, sukalah merokok dan sebagainya. Dia mampu datang ke gereja, enggak dijaga kekudusan. Banyak, saya enggak bicara hal-hal yang lain aja. Tapi saudara mengerti, dalam ibadah ini kita harus menjaga kekudusan. Amin. Kalau sudah bertengkar di rumah, mungkin suami istri mau ke gereja, minta ampun dulu dalam Tuhan. Ya, minta ampun. Baru kita beribadah. Kalau ada sesuatu hati kita terjanggal dengan seorang, berdamai dulu kita. Maka kita dengan peluang datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi kita belum sempurna, saya pun belum sempurna. Tapi ketika menginjak rumah Tuhan, doa pembuka pertama, ampuni aku Tuhan. Tadi aku begini dan begitu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Masih lemah aku Tuhan, tapi aku mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan. Kan begitu. Maka harus kita jaga kekudusan untuk beribadah. Supaya apa? Lawatan Tuhan menjamah kita semuanya. Amin. Kemudian kasus selanjutnya, ini membanding-bandingkan gereja. Ini juga dinamika. Orang yang suka membanding-bandingkan gereja sudah otomatis tak akan bertumbuh, gagal dalam pertumbuhan rohani. Kenapa? Gereja ini begini dan begitu. Soalnya bagus ya. Besok, minggu depan atau selanjutnya dia pindah ke sana. Gereja ini dan begini dan begitu. Hamba Tuhannya begini dan begitu. Pindah lagi. Gereja ini begini. Semua ngomong dah. Gitu. Semua dihakimi. Pelayannya begitu dan begini begitu. Enggak ada hadirat Allah. Bahkan dia berani mengatakan tidak ada Roh Kudus di situ. Kalau saya merasakan ibadah itu, rasakan ibadah begini Bapak Ibu Saudara. Bisa kita rasakan secara emosional kita rasakan dalam hadirat Allah, bisa. Bisa rasanya dibuat-buat dengan suasana ibadah yang wah. Jadi kalau yang wah itu dilihat itu hadirat Allah penuh, musiknya lampunya kelap-kelip, di sini bagus. Masuk gereja lain, biasa-biasa aja. Gak ada AC-nya, hanya kipas angin. Jemaatnya begini begitu. Langsung dia mengatakan tidak ada Roh Kudus di situ. Inilah disebut suka membanding-bandingkan gereja. Maka pasti gagal dalam pertumbuhan rohani. Jadi kalau ada pun gereja yang sangat dan maju, Bapak Ibu Saudara tidak perlu terpesona. Biasa aja. Kalau saya biasa aja. Gereja ini di Plaza begini begitu, biasa aja. Karena cara Tuhan memakai setiap gereja itu berbeda-beda. Amin. Jangan langsung kita samakan gereja kita di sini dengan gereja kita di gereja yang
kapasitas gedung 10.000 orang. Wah, di situ ada hadirat Allah, ada Roh Kudus. Gereja di Siborong-borong 12 orang. Tak ada Roh Kudus. Ini maka disebut tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, inilah dinamika dalam hidup berjemaat, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Hal-hal dinamika yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara, semuanya kita buang, gak perlu diikuti. Tapi hal-hal yang baik kita hadapi semuanya. Amin. Ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, dinamika berjemaat akan selalu ada, gak pernah berhenti, selalu ada. Ya, karena gereja terdiri dari manusia yang sedang diproses kita ini, selalu ada. Ya, namun masalahnya dapat menjadi gereja itu tempat sarana pertumbuhan. Ya, kemudian pembentukan karakter, pendewasaan iman, dan kesempatan mempraktekkan kasih Kristus. Inilah kita ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulan firman Tuhan ini, kalau memang kita di sini kita tetap menghadapi semua dinamika dalam berjemaat karena kita siap untuk diproses. Amin. Nah, kuncinya apa menghadapi ini? Pertama, tetap berpegang pada firman. Ya, apapun yang kita hadapi dinamika ini, persoalan hidup kita, tetap kita berpegang pada firman. Kemudian kita mengutamakan kasih, ya. Kemudian kita tetap rendah hati, siap untuk menerima koreksi. Jangan anggap diriku benar. Diriku tidak benar kalau itu memang dibandingkan dengan firman Allah. Kalau ada firman Tuhan yang menasihati kita, kita siap untuk dikoreksi. Amin. Kemudian menjaga kesatuan tubuh Kristus. Kemudian apalagi? Fokus kepada Yesus sebagai kepala gereja. Ini kuncinya dalam dinamika, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam Efesus 4 ayat 2-3, ini ayat terakhir berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita belajar supaya kita tetap maju dalam Tuhan, itu intinya. Amin. Siap untuk mengalami dinamika lika-liku kehidupan kita yang kita hadapi, baik hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan datang. Jangan pernah mundur dalam dinamika berjemaat, tetap maju dalam Tuhan. Yang salah berubah, yang belum bertobat segera bertobat, ya, lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Buat firman-Nya, saya undang para hamba Tuhan yang melayani praise and worship.